Selamat pagi. Pagi. Oke, puji Tuhan, pagi hari ini masih ada kesempatan untuk kita bisa berkumpul. Masih ada kesempatan untuk kita bisa memuji Tuhan. Masih ada kesempatan kita bisa jalan ke gereja, bertemu teman-teman, memuji Tuhan. Semuanya sehat ah? Hah? Lapar. Kok lapar? Oke. Yang badannya sehat, gak merasa ada sakit, bangkit berdiri. Ayo. Bangkit berdiri, tak lihat dari sini, sender. Baik, kita akan nyanyikan satu pujian hari ini. Kita mau bersuka bersama-sama. Gak ada yang nyanyinya cuma hari ini, hari yang telah. Ya, kita semua kan sudah diberkati kan? Kita bisa bernafas sehat itu loh semua berkat Tuhan. Dengan apa kita bisa membalas kasih Tuhan? Dengan kita mau memuliakan nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita diajak memuji Tuhan, ayo dengan semangat kita mau puji Tuhan. Ayo Kak Ben.
kita dengan doa. Ayo, semua tutup mata, lipat tangan. Kak Feba tolong berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau pada hari ini kami boleh mengucap syukur kembali. Kami boleh bersama-sama untuk berbakti kepadamu ya Bapa. Kiranya Kau memberkati setiap teman-teman kami yang akan bertugas, juga Kak Marta yang akan memimpin kami, juga terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Bapa, hanya otoritas-Mu saja yang bekerja, hanya kuasa-Mu yang bekerja. Dan mari Bapa, kami mau membuka hati pikiran kami untuk seluas-luasnya untuk firman-Mu yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Inilah persembahan pujian kami, penyembahan kami hanya kepadamu. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Terima kasih Kak Feba. Silakan duduk. Siduk. Pagi ini kakak mau bikin satu game. Gamenya ini kita bisa tahu menyeimbangkan otak kita, gitu. Ya, nanti untuk kakak bagi 2 tim ya, tim 1 dan tim 2. Yang tim 1 4 orang, tim 2 juga 4 orang. Yang tim 1 cewek-cewek, ayo 4 orang maju ke depan. Cepet, ayo cepet-cepet. Yang tim 2 cowok, ayo 4 orang maju ke depan. Dibagi dari tunas remaja 1, 2. Tunas remaja 1, 2, 3, remaja 1. Ayo. Cepat. Terus tak tunjuk ayo ya, tak tunjuk. Hah? Mau ikut? Oke, cowok 1. Terus apa lagi ya? Sini, berdiri sini. Hah? Ayo. Sergio. Ayo, gampang ini. Ayo, gampang. Sergio 2, terus 2 cowok lagi sopo yo? Adre 1. Terus yang gede siapa di sana ya? Yang gede siapa ya di sana nih? Aku. Hah? Oh, Hasael. Mana Hasael? Ayo cepet kurang 1 Hasael. Terus yang ceweknya. Nih. Ayo Kemon maju ke depan. Terus cewek lagi 3 siapa ya? Oh, violin. Ayo cepet 2. Gampang kok. Gamenya gampang ini. Terus sama 2 lagi cewek siapa yo? Aku enggak kelihatan yang pakai masker ini siapa ya? Hah? Kesia? Mana sih anak yang pakai masker ya? Oh ya wes, ayo. Hah? Oh Kesia. Kakak, ayo. Nah, lo lek Kesia lah. Pengurusnya ini ojo. Saya kurang 1 lagi cewek yang deketnya Mbak Endah Swaku. Ayo Livia, ayo. Hah? Lah kok isin. Siapa lagi yo? Wes gak apa-apa, Bilda wes satunya. Nah sekarang susunannya gini. Adre paling depan. Kurang 1 ya. Loh, mana tadi siapa? Mana Hasael tadi? Hasael gak mau maju. Hah? Sebelah Dante itu siapa sebelah Dante? Itu gak kelihatan aku. Hah? Esra ya? Oh ya gak apa, Esra. Mana Esra? Ayo cepet ayo. Iya mana Esra? Ayo Esra. Wah Esra yang. Yo betul, yo udah sini berdirinya baris. Esra paling belakang. Nah sekarang ceweknya juga gitu. Ini Bilda, ayo Bil, sini Bil.
Bilda, violin, kakak. Sini. Nah, sekarang Kak Marta mau kasih pertanyaan. Lah ini pertanyaannya itu tentang matematika. Tapi matematikanya itu nanti kalau jawab gini, misalnya 1 tambah 3, Kak Marta kasih instruksi gitu. Tangan yang benar, mulut yang salah. Ngerti? Tahu? Pernah lihat? Ya. Jadi nanti kalau enggak, yes, gak apa-apa ya. Udah tahu semua ya? Tadi Kak Marta nggak ngasih contoh lagi ya? Udah ada tahu semua ya? Oke, mulai dari yang cowok sekarang. Fokus. Tangan yang benar, mulut yang salah. 10 kurangi 3. 10 kurangi 3, 8. Oke, tangannya benar. Oke, berarti Andres sudah benar. Sekarang Sergio. Loh, 10 kurangi 3. Oke. Sergio, fokus. Tangan yang benar, mulut yang salah. 6 tambah 4. 5. Cepet kok oleh kan malah. Oh, tak lagi toto. Oke, nomor 3. 16 dibagi 2. Cepat, 1, 2, 8. Tangan yang benar, mulut yang salah, gugur. Karena dia jawabnya 8, gini. Harusnya kan tangannya yang 8 ya kan. Oke, sekarang yang cewek. Sekarang yang cewek. Oh, belum sih. Esra kurang satu. Maju Esra. Kok lali sih no Esra? Tangan yang benar, mulut yang salah. 2 kali 3, cepat. 2 kali 3. Oke. Berarti yang gugur 1 ya. Wes, silakan duduk. Silakan duduk. Adre, Sergio, Esra, silakan duduk. Sekarang yang cewek. 1 tambah 8. 1 tambah 8. Tangan yang benar, mulut yang salah. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 1 tambah 8. 1 tambah 8. Nenek gugur. Tangan yang benar, mulut yang salah. Buat Belda. 7 kurangi 5. 7 kurangi 5. Oke. Jangan pembagian. Lola suka-suka aku loh, gitu pas pembagian ini. Oke, violin 10 dibagi 2. Tangan yang benar, mulut yang salah. Oke. Loh, salah. Mulutnya yang salah kok, tangannya yang benar. Gugur, violin gugur. Sekarang Keke. 7 kurangi 5 tadi udah. Belum. 7 kurangi 5 belum. Oke, sekarang Keke. 9 kurangi 5. Tangan yang benar, mulut yang salah. 2. Oke. Berarti yang gugur tadi 1, violin 1 ya. Ini tadi kan gugur juga ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti yang jawabannya benar, tadi siapa? Esra, terus apa tadi? Duh, aku kok lupa sih. Esra, Sergio, Adre, 3. Nanti temui Kak Marta yo. Terus apa lagi? Belda, violin enggak? Belda, siapa lagi ya? Oke, cuma 2 tok ya. Yang cewek cuma 2 yang menang. Oke, kita akan siapkan. Nanti yang menang pokoknya temui Kak Marta ya, habisnya sekolah minggu ini. Baik, kita akan siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di dalam tangan Tuhan.
bagaikan bencana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku memuliakanmu, dalam setiap jalanku. Saya serahkan kepada Tante Ratna yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar bersama-sama dari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan hadir di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Engkau juga akan mengurapi setiap hati anak-anak kami akan mendengarkannya, sehingga benar-benar firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup, yang membawa hal yang baik bagi kehidupan mereka dan boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, adik-adik, ya. Anak-anak sih ya, pantas jadi anak saya kok ya, gitu ya. Pagi ini tadi saya sudah diberitahu, jangan lama-lama ya Tante, 30 menit. Ya oke, saya paling nggak sampai juga gitu ya. Oke, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita baca dulu dari Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini kalau kita baca ayat ini diambil dari ini ya, 10 perintah Tuhan, hukum Taurat, perjanjian lama ya. Kalau kita lihat Tuhan memberikan 10 perintah itu, yang ini ada di tengah-tengah, nomor 5 ya. Kalau kita lihat dari atas, kalau kita mau ada di, nanti bisa baca sendiri di rumah. Dari Keluaran 20 ini firman Tuhan waktu menyampaikan ini 10 perintah ini 1 sampai 4 itu mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kemudian 6 sampai 10 mengatur hubungan antara kita dengan sesama. Nah, ini pas ditaruh di tengah-tengah seperti apa ya? Seperti jembatan gitu ya. Seperti jembatan yang menghubungkan bagaimana interaksi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan istimewanya dari 10 perintah Tuhan ini hanya 1 ayat ini yang dikasih embel-embel
kalau kamu melakukan ini kamu akan dapat berkat ini gitu ya. Karena kalau kita perhatikan tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu ya. Nah, di ayat yang lain nggak ada kan, katakanlah jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah Tuhan Allahmu gitu ya, hormatilah hari Sabat kayak gitu. Nggak ada satu reward gitu ya, satu hadiah apa yang dapat kalau kita melakukan itu. Tetapi khusus di yang kelima ini ada rewardnya ya, supaya lanjut umurmu. Nah, tidak hanya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, kalau kita lihat di dalam Efesus, kalau kita baca Efesus 6, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru ada perintah ini ya. Kita untuk hormat. Ya, hormat, taat, kemudian kita dapat rewardnya, kita bahagia dan panjang umur. Nah, mungkin kalau kalian mendengarkan ayat ini, kalau kita belajar firman Tuhan tentang menghormati ayah dan ibu, orang tua, itu kayaknya wis basi ya, wis balik-balik gitu loh. Ya setiap kali disuruh ini apaan sih gitu ya. Apalagi ada dia mungkin sudah mulai merasa, aku kan sudah ini ya, sudah yang baru lulus SD, aku sebentar lagi udah SMP. Gitu ya, yang sudah di SMP, di SMA, apalagi yang SMA yang sudah kelas 12 sebentar lagi sudah jadi mahasiswa gitu ya, merasa aku sudah besar gitu ya. Aku wis besar kok, maksud aku harus gitu ya. Masih haruskah saya mentaati orang tua saya menghormati ayah ibu saya gitu ya. Kayaknya aduh gitu ya. Dan kalau kita lihat dimanapun ya, di medsos atau di mana gitu, banyak anak yang sudah tidak lagi menghormati orang tuanya. Bahkan kalau kita baca berita itu ada anak kandung yang membunuh orang tuanya gitu ya. Ya sudah enggak ada lagi kasih sayang itu. Nah, padahal perintah Tuhan tuh kayak gini gitu loh. Perintah Tuhan tuh kayak gini. Hormatilah, taatilah seperti apapun mereka. Mungkin kalian akan berpikir, oh, tante sih nggak tahu gitu ya. Orang tua saya kayak apa, mama saya kayak apa, papa saya kayak apa. Papa saya itu sering kali memarahi saya, memukul saya bahkan mungkin gitu ya. Mama saya itu cerewet ya. Setiap kali apa yang saya buat selalu salah gitu ya. Maksud saya harus menghormati orang tua saya yang seperti itu ya. Hukumnya tetap hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Memang tidak mudah bagi kalian ketika kalian bertumbuh makin dewasa untuk menghormati orang tua, itu enggak mudah. Karena kita merasa bahwa diri kita itu semakin semakin bertumbuh, semakin dewasa itu semakin merasa aku bisa kok. Aku bisa kok. Tanpa mereka aku bisa. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ya, kalau di negara kita itu kayaknya dikatakan sekarang etika itu ya, sopan santun itu sudah mulai luntur. Tetapi kalau kita lihat di negara Cina ya, anak-anak itu kalau di sekolah mereka itu kadang dikumpulkan gitu ya di lapangan itu, kemudian diperlihatkan gitu ya satu video yang menunjukkan bagaimana orang tua mereka bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, untuk bisa mencukupi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Ketika sekarang kalian belum jadi orang tua, mungkin kalian seringkali akan ngomel ya, orang tua saya kok cerewet banget gitu ya. Orang tua saya terlalu menuntut saya terlalu banyak. Ya, orang tua saya nggak pengertian gitu. Ya. Tetapi kalian harus tahu ya, tidak mudah juga untuk menjadi orang tua. Sama seperti tidak mudah menjadi anak,
menjadi orang tua lebih susah lagi. Bagaimana mereka harus memikirkan kebutuhan hidup kalian. Bayar listrik, bayar sekolah, ya kan? Buat makan hari ini apa? Ya. Mungkin banyak yang kita nggak memikirkan hal seperti itu. Bahkan yang orang tuanya berkemampuan pun mereka harus putar otak tiap hari, bagaimana ya supaya usaha saya bisa tetap berjalan. Bagaimana supaya pekerjaan saya bisa menghasilkan cukup untuk keluarga saya. Itu yang kadang kita lupa ya. Sehingga kita seringkali tidak bisa menghormati mereka, tidak bisa mentaati mereka. Kita menganggap orang tua kita itu kuno, kolot gitu ya. Ketika orang tua kita mengatakan, jangan main game terus po, gitu. Ayo belajar. Kamu kan kalian pikir, aduh bosan kok belajar terus di sekolah itu lebih isuk sampai awan, sampai sore, gitu ya. Bahkan kalau yang sudah SMP, SMA, wes sekolah sampai isuk sampai sore. Masa aku sekarang nggak boleh main game? Boleh, tetapi ingat, ya, prioritaskan yang penting, tuh. Ya, jangan sampai kemudian itu menjadi prioritas kita, gitu loh ya. Tetap ingat bagaimana kita mesti harus mengatur waktu-waktu kita dengan baik sehingga orang tua kita itu bisa gitu loh ya, bisa ketika mereka melihat kita, oh dia bisa mengatur waktu dengan baik kok, ya. Waktunya belajar dia belajar, waktunya main dia main, gitu ya. Sehingga mereka bisa lebih mengerti kita. Gitu. Bagi kita sendiri, ayolah gitu ya, ayo kita mulai ini ya, belajar mentaati firman Tuhan melalui mentaati orang tua kita. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mentaati Tuhan, kalau orang tua kita saja sebagai wakil Tuhan di bumi kita nggak bisa, gitu loh. Kita nggak bisa menghormati mereka, tidak bisa menaati mereka, ya goro gitu loh ya. Kadang-kadang ada yang memakai alasan pelayanan juga untuk tidak membantu orang tuanya di rumah, gitu ya. Terus enak gereja dolen mbek konco-koncoku nyanyi-nyanyi gitu ya. Ini kan saya ke gereja, saya kan pelayanan. Ya urusan pekerjaan di rumah ini bukan urusan saya, itu orang tua saya yang itu juga nggak benar. Ya, bagaimana kamu bisa berkat bagi keluargamu, bagi orang tuamu, kalau di rumah semua tugas-tugas yang seharusnya kalian kerjakan itu tidak kalian kerjakan dengan alasan saya mau ke gereja kok, saya mau melayani kok. Tidak bisa seperti itu, ya, tidak bisa seperti itu. Lakukan dulu apa yang harus kamu lakukan di rumah. Misalnya kalau kamu punya tugas bersihin rumah ya bersihin dulu. Kalau punya tugas rapikan kamarmu lah, ada yang punya tugas untuk mencetrika lah, ya selesaikan dulu, itu loh. Baru kalian pergi ke gereja, baru kalian pergi melayani. Sehingga hidupmu itu nggak jadi apa ya, batu sandungan gitu loh. Sehingga orang tua bilang, wah jari ini nang gereja, tapi kelakuannya di rumah kayak gitu ya. Kalau apalagi kalau misalnya diberitahu kemudian marah-marah, itu, ya. Jadi memang ayat ini kayaknya sudah basi dan susah dan kayaknya gampang-gampang susah juga untuk kita lakukan gitu ya. Tetapi percayalah ya, ada upah di dalamnya ya. Selama orang tua kita hidup, mari kita menghormati mereka, mentaati mereka. Jangan nanti setelah orang tua kita meninggal kita nangis-nangis, gak ada gunanya ya, gak ada gunanya. Selama mereka hidup, itulah waktu bagi kita untuk menghormati mereka, menyayangi mereka. Itu waktu mereka masih hidup. Kalau mereka sudah nggak ada, mau nangis darah sekalipun ya nggak ada artinya. Berbahagialah kalian kalau kalian masih punya orang tua yang masih ngomeli kalian, berarti mereka masih memperhatikan kalian, masih menyayangi kalian, ingin kalian jadi lebih baik, ya. Kalau saya lihat di media sosial gitu ya, ada anak-anak yang juga menyatakan ini ya, apa, rasa sayangnya kepada orang tuanya. Ada yang orang tuanya itu
papanya itu stroke, gak bisa jalan, gak bisa melakukan apa-apa, dan si anak itu dengan setia merawat papanya, memandikan, memberi makan, ngajak jalan-jalan gitu ya. Dan orang memberi komentar yang positif. Seandainya anak-anak Tuhan bisa seperti itu ya, bisa seperti itu kepada orang tuanya, betapa indahnya, betapa menyenangkannya. Hati orang tuamu itu loh akan sukacitanya lebih besar daripada kamu beri sesuatu kalau kamu menghormati mereka, menyayangi mereka. Siapa yang pernah merasa, duh Tuhan ini gak salah tak, aku kok dikasih orang tua kayak gini. Ada yang pernah merasa, Tuhan ini gak salah tanda kayak aku di keluargaku kayak ngene iki gitu. Bapakku jahat, mamaku cerewet, orang tuaku miskin. Jangan pernah menyesali keberadaanmu di tengah-tengah keluargamu. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ketika Tuhan menempatkan kamu di keluarga itu, berarti tempatmu memang di situ. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Mungkin sekarang belum kelihatan, tetapi nanti dengan berjalannya waktu kalian akan dapat itu. Itu ya. Saya dibesarkan oleh orang tua yang papa saya bukan orang yang penyabar ya. Saya berlima gitu ya, 5 bersaudara gitu. Semua pernah kena pukul ya, orang tua zaman dulu ini ya gitu ya. Karena kalau mukul itu bukan sekedar dengan penebah lidi gitu, enggak ya, kadang tampar, rotan, sampai seperti itu ya. Kalau mau pergi kemana-mana harus bilang, kalau enggak ya itu resikonya. Demikian juga sekolah harus benar-benar bagus. Ya, maksudnya bukan harus jadi ranking gitu ya, enggak, tapi melakukan sebagus yang bisa, yang dia bisa itu ya. Pernah kakak saya itu, papa saya ambil rapot dan rapotnya jelek. Itu ya. Marahnya itu minta ampun sampai rapotnya itu disobek-sobek. Ya ini bukan sikap yang benar juga sih, tetapi sebegitunya gitu loh ya, sebegitunya gitu ya. Mungkin papa kalian enggak seperti itulah gitu ya. Mungkin enggak seperti papa saya gitu ya. Dari 5 anak itu hanya saya yang enggak pernah kena pukul gitu ya, termasuk adik perempuan saya yang paling kecil itu pernah kena pukul. Satu hal yang kenapa saya kenapa saya enggak pernah dipukul ya, karena saya berusaha. Ya, saya berusaha untuk ngerti apa sih maunya gitu ya, apa maunya papa saya apa gitu ya, dan kemudian biasanya saya tanya gitu ya, kenapa kok nggak boleh, misalnya ada sesuatu yang dilarang nggak boleh gitu ya, saya selalu tanya kenapa kok nggak boleh gitu, sehingga saya tahu alasannya gitu ya, sehingga dengan begitu saya dengan sukarela melakukan itu ya, dengan begitu saya selalu selalu loloslah dari hukuman gitu ya, sehingga bisa menjalani walaupun kondisi keluarga sulit gitu ya. Saya tahu orang tua saya mengasihi saya gitu. Kok tahu gitu ya. Walaupun kondisi ekonomi pernah sangat sulit gitu ya. Bahkan ketika saya lulus dari SMA, Papa dan Mama saya bilang, saya enggak akan nyuruh kamu langsung kerja gitu ya. Tetapi kalau kamu mau kuliah, ya kamu harus cari sendiri. Gitu. Saya berpikir, loh saya bisa apa? Saya baru lulus SMA, tidak punya keterampilan yang seperti apa gitu ya. Tetapi saya katakan pada mereka, iya saya mau kuliah. Saya tahu kalau saya mau memperbaiki kualitas kehidupan ekonomi saya, maka saya harus kuliah itu ya. Dan kemudian sambil kuliah sambil kerja, saya bersyukur karena Tuhan beri saya otak yang encer gitu ya, sehingga saya bisa kerja paruh waktu yang tidak memakan banyak waktu saya juga, yaitu ngelesi itu ya, ngelesi. Dengan itu saya biayai kuliah saya, dan kemudian juga kuliah sebaik-baiknya supaya dapat beasiswa, sehingga dengan itu sudah sangat membantu sehingga saya bisa kuliah sampai lulus gitu ya. Dan janji Tuhan itu luar biasa kok. Jangan anggap orang tua kita itu diem aja, enggak ya. Dia itu selalu mendoakan kita ya, orang tua kita.
Nah, orang tua kita tuh selalu mendoakan kita kok. Ya. Saya waktu kuliah itu kalau pulang setelah lesi itu sudah lelah, gak bisa belajar lagi, itu saya biasanya bilang pada mama saya, mama saya itu kalau bangun pagi ya, saya bilang, mah besok kalau bangun pagi subuh-subuh bangunin saya ya, gitu ya. Untuk apa? Supaya saya bisa belajar dulu, gitu ya. Karena itu biasanya subuh-subuh saya bangun, kemudian mama saya dengar mama saya berdoa. Orang tua itu kalau berdoa kan mesti suaranya keras gitu ya. Dia mendengar bagaimana mama saya itu mendoakan saya dan anak-anaknya yang lain. Demikian juga kalau misalnya saya nggak mau bangun pagi, tapi malam gitu ya, tengah malam karena rumah saya di kampung, kalau belajar sore juga percuma karena rame gitu ya. Saya bilang papa saya tidurnya malam ya, jam 1 jam 2 gitu. Saya bilang, "Pak, nanti tengah malam bangunin saya. Kalau papa mau tidur, papa bangunin saya dulu." Gitu ya. Nah, papa bangunin saya. Di tengah malam itu pun saya mendengar papa saya berdoa. Untuk siapa? Ya untuk anak-anaknya. Gitu ya. Dengan begitu saya tahu orang tua saya itu sayang saya, walaupun mungkin mereka itu tidak sesuai yang saya harapkan sikapnya, ya mungkin tidak sesuai seperti yang saya inginkan, tapi saya tahu mereka menyayangi. Ya. Siapa di antara kalian yang biasa menunjukkan rasa sayangnya kepada papa mamanya, bapak ibunya, yang biasanya memeluk itu ya, memeluk, mencium gitu, kadang bilang, "Ma, saya sayang mama." Gitu ya, saya sayang papa gitu. Mungkin bagi sebagian kalian mungkin itu aneh gitu ya. Rasa aduh mosok sih, enggak terbiasa gitu ya. Enggak terbiasa. Kalau enggak terbiasa, ayo dibiasakan untuk bilang, saya sayang mama, saya sayang papa. Itu sangat berarti loh buat mereka. Ya, itu sangat berarti buat mereka. Nah, mari kita belajar ya. Firman Tuhan di dalam Efesus tadi mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini perintah yang penting ya. Menghormati itu artinya menghargai dan menunjukkan rasa hormat ya. Menghargai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kebaikan, sopan santun dan kepatuhan. Ya. Itu perintah yang harus kita taati. Ya, percayalah ketika kalian lakukan janji Tuhan, perintah Tuhan ini, kalian akan dapat upahnya. Ya, dikatakan tadi supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa yang mau berbahagia? Ayo kita belajar menghormati orang tua kita. Tidak hanya sekedar menuntut mereka ngerti kita, ya, tidak sekedar hanya menuntut mereka ngerti kita loh ya, tapi kita juga belajar untuk mengerti mereka. Mengerti, kadang-kadang ketika mereka marah-marah, ya, mungkin juga itu bukan karena marah yang sebenarnya, tapi mungkin karena sudah capek dan dia mau menyatakan apa gitu, tidak bisa, maka yang keluar cuman marah. Tapi ingatlah bahwa kemarahan itu bukan berarti bahwa orang tuamu tidak sayang kamu. Enggak, sama sekali enggak. Ya. Mungkin caranya mereka menunjukkan perhatiannya, kasih sayangnya kamu itu berbeda. Karena kalian dengan mama papamu itu beda generasi. Ya, tetapi satu hal yang tetap, papa mamamu sayang kamu dan kamu dituntut oleh Tuhan untuk taat dan menghargai mereka seperti apapun mereka. Ya. Susah ya. Kalau orang tuanya yang baik, orang tuanya baik-baik saja, orang tuanya menyenangkan, kondisi keluarga aman-aman, tentram, damai, sejahtera, kebutuhan semua tercukupi, gampang gitu ya. Tetapi ketika orang tua kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, seringkali untuk mentaati dan menghormati mereka itu susah. Ya, tetapi Tuhan menuntut ini, kecuali satu ya. Kalau mereka itu kemudian mengajarkan atau meminta kamu melakukan hal yang berlawanan dengan firman Tuhan, itu barulah kalian boleh
tidak mentaati orang tuamu, ya. Karena bagi orang tua sendiri ada kewajiban untuk mendidik anak-anak untuk taat firman Tuhan. Nah, kalau mereka sendiri sudah menyimpang dari firman Tuhan, itu kalian harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ya, itu yang harus kalian ingat. Mungkin kalian bisa baca Kisah Para Rasul 5 ayat 28. Kisah Para Rasul 5 ayat 28. Ayat kita yang terakhir ya. Ayat 29 ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi ini satu hal yang kalian juga harus ingat. Ketika orang tuamu meminta kalian melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalian harus lebih taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan daripada kepada manusia. Ya, sekarang ini lagi viral film How to Make Million Before Grandma Dies, ya. Nah, hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum nenek meninggal? Kalau kita ganti itu grandmanya dengan orang tua kita, dengan papa atau mama, ya. Hal-hal apa yang bisa kita kerjakan untuk orang tua kita sebelum orang tua kita meninggal? Ya, kalau di film itu diceritakan ini karena dia punya motivasi ingin dapat warisan dari neneknya, ya, maka dia meluangkan banyak waktu untuk neneknya dengan harapan nanti kalau neneknya meninggal dia akan dapat warisan dari neneknya itu. Saya berharap kalian ketika menyayangi orang tuamu tidak dengan motif-motif yang seperti ini, tapi dengan benar-benar saya meluangkan waktu untuk mereka karena saya menyayangi mereka. Ya, kita seringkali punya banyak waktu untuk teman, tapi untuk orang tua kita enggak, ya kan? Ketika kalian mulai beranjak dewasa, kalau dulu masih kecil, kalau orang tua kita pergi kita maunya ikut, ya, ditinggal nggak mau. Tapi begitu mulai remaja, wes nggak mau, diajak pun nggak mau, ya, malu, gitu ya, malu. Gitu. Kalau dulu kita seneng cerita, pulang sekolah mesti cerita, wah tadi aku di sekolah gini gitu ya. Kalau sudah remaja, ditanya pun jawabnya paling biasa kok, gak ada apa-apa, gitu ya. Jarang kita meluangkan waktu untuk orang tua kita. Ayolah, gitu ya. Mumpung mereka masih ada, gitu ya. Mumpung mereka masih ada, mari kita luangkan waktu bersama mereka. Ya, beribadah dengan mereka, mendoakan mereka. Kalau merasa orang tua saya kok kok gak rajin ibadah ya. Ayolah, kalian bisa kok, ya. Kalian bisa untuk mengajak mereka, gitu ya. Menjadi contoh dan teladan bagi orang tuamu juga di dalam hal beribadah, di dalam hal melayani Tuhan juga, ya. Jadilah saluran berkat bagi orang tuamu, gitu loh, ya. Mari kita nanti mulai sekarang belajar menghormati orang tua kita seperti apapun mereka. Mari kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Mari kita menunjukkan bahwa kita menyayangi mereka, kita menghargai mereka, gitu ya. Hargai orang tuamu loh, ya. Orang tuamu sudah bersusah payah, bekerja keras, ya, untuk membiayai hidupmu, untuk memberi kamu makan, gitu ya. Mungkin kalian akan berpikir, nah itu kan memang kewajibannya, gitu ya. Ya enggak seperti itu, ya. Kita harus menghargai jerih lelah mereka. Kita harus menghargai kasih sayang mereka dengan cara mengasihi mereka juga, dengan cara mempergunakan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan cara berprestasi, ya, melakukan yang terbaik sejauh yang apa kita bisa. Tidak harus ranking, ya, tetapi lakukan yang terbaik yang kamu bisa, ya. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa, itu cukup kok bagi orang tuamu, ya. Tuhan akan menolong kalian semua. Ketaatan
itu, rasa sayang, hormat itu ketika kita lakukan sendiri kita tidak bisa melakukannya dengan mudah. Tetapi ketika kita minta, Roh Kudus tolong saya, ya, Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa mentaati orang tua saya, supaya saya bisa menghormati orang tua saya, supaya saya bisa menyayangi orang tua saya. Maka Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam hatimu itu akan menolong kalian untuk bisa melakukan hal itu. Ya, saya tidak akan panjangkan. Nanti saya minta Mbak Dina untuk berdoa ya.